Sudah, baik. Ya, kita berikan. Keteladanan guru dalam masyarakat sebagai perwujudan sikap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional di bidang pendidikan, yaitu mencerdaskan. Oke, baik. Di sini keywordnya adalah guru. Oke. Apa sih tugas utama guru dalam mencerdaskan itu, Bapak? Tugas utama guru apa? Yang E itu. Oke, tugas utama guru itu adalah mendidik, itu ya. Sesuai dengan apa 4 kompetensi yang harus kita miliki. Jadi tugas utama seorang guru itu adalah mendidik. Nah, jadi kalau kita udah lihat di sini, biar menjelaskan kehidupan bangsa, maka tugas utamanya adalah mendidik. Ini keywordnya di sini. Oke ya. Jadi kan ada 4 kompetensi, ada kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, sama kompetensi profesional. Tapi secara undang-undang tugas utama itu adalah mendidik. Ya, ini yang utama. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengetahui, oh ini guru ya. Jadi tugas utamanya mendidik, sehingga kita nggak butuh waktu lama untuk memilih opsi soal nomor 1. Oke, sehingga soal nomor 1 jawabannya di situ adalah yang E. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Jelas? Jelas, Pak. Mantap. Jelas ya, lanjut ya. Jelas Pak, karena di gurunya itu tadi. Alhamdulillah Pak, lanjut Pak. Oke. Lanjut ya. Pokoknya kita temukan keywordnya, nanti kira-kira sinkronnya kemana. Ini yang kita inginkan ya. Baik, nomor 2 ya. Nah, salah satu bentuk tindakan guru dalam memperlakukan siswa sesuai prinsip sederajatan, kesamaan. Jadi kita memandang itu sama ya, tidak ada unsur subjektivitas, tapi objektivitas ini ya. Jadi dalam objektif ya, jadi nggak ada unsur ini lihat dari latar belakangnya ataupun dari sisi yang lain. Kira-kira yang mana? Apakah yang E, Pak? E. Oke. Kalau kita ada siswa yang terlambat, biasanya kita akan menegur, memberikan teguran secara lisan, betul? Betul. Secara nggak langsung kita akan tanya penyebabnya terlambat apa dan lain sebagainya. Ini kan teguran ya, kita memberi teguran. Siapapun yang datang terlambat ke kelas kita pasti akan memberi teguran. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari apa, kita nggak melihat itu, tapi di sini kita siapapun yang terlambat kita akan memberikan teguran. Ini adalah salah satu contoh dari kesamaan dan kesamaan derajat kita. Untuk nomor 2, jawaban yang tepat adalah yang E. Ada pertanyaan? Silakan. Baik, ada pertanyaan untuk nomor 2? Silakan. Pak. Jelas? Kita lanjut. Jelas. Lanjut. Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Nomor 3 saya lihat di sini. Hasil analisa yang saya lihat untuk nomor 3 banyak perbedaan jawaban daripada nomor 1 dan 2. Oke, yuk kita lihat. Tidak semua pembiayaan untuk mewujudkan sekolah dapat dicukupi oleh sekolah sendiri, betul ya? Jadi memang sekolah itu dapat anggaran dana dari pemerintah, betul. Namun tidak semua perencanaan itu bisa didanai dari dana dari pemerintah tadi, sehingga sekolah berinisiatif memberdayakan orang tua untuk memecahkan masalah pembiayaan tersebut. Jadi mereka mendatangkan orang tua. Nah, hati-hati sebagai guru yang diundang. Oke. Dalam pertemuan tersebut sikap yang sebaiknya diambil adalah B. Oke. B itu, Pak. Saya kemarin B itu. Oke. Tadi B. Kalau kita diundang maka kita wajib datang, betul ya? Betul. Betul ya, kita menghargai yang undang. Ya, betul. Oke. Kita wajib datang, betul yang pertama. Ya, betul. Kita sebagai pelaku guru ya, sebagai guru. Guru ini adalah salah satu tenaga di instansi yang mana wali muridnya itu menitipkan putra-putrinya kepada kita, mempercayakan kepada kita. Sebagai bentuk ya, sebagai bentuk. Jadi di sini B benar, tapi ada lagi yang lebih benar, Bapak.
tapi akhlaknya lebih benar. Tujuannya kita ngundang orang tua, salah satunya adalah bentuk transparansi. Ya. Jadi kita punya program, kita butuh dana yang kita miliki kayak seperti ini dan lain sebagainya. Kita tunjukkan transparansi anggaran dana yang kita miliki pada orang tua, sehingga orang tua yang sama dengan tujuan sekolah dan orang tua support. Oh, demi anak-anak saya, oke. Contohnya kegiatan Ramadan besok, yang mana aturan dari pemerintah ada kegiatan Ramadan. Misalkan tidak teranggarkan di RKS, ya otomatis kan nggak ada dananya, betul nggak? Contoh ya. Sehingga kita perlu mendatangkan orang tua, kita kasih seperti ini kegiatannya, tujuannya kayak gini, nanti teknisnya seperti ini kita sampaikan. Dari sana orang tua memahami maksud dan tujuan kegiatan itu, sehingga mereka akan punya masukan, mereka akan berinisiatif, oh ini demi anak saya dan sebagainya. Nah, otomatis untuk mencapai transparansi ini tadi, maka langkah yang paling tepat adalah D. Oke, good. Ya. Oke, Pak, buat apa? Loh, ini programnya kayak gini. Terus gimana Pak? Kamu ada cerita aja di situ nanti. Oke ya? Iya Pak, ya berarti memberikan kesempatan deh berarti ya. Iya. Saya. Nah, itulah. Itu yang analisis itulah yang perlu itu Pak, didapatkan Pak. Ya, benar. Nah, soal seperti nomor 3 ini, besok Bapak waktu mengerjakan UP, jangan ngerjakan urut. Tinggal Pak. Oh, itu diacak Pak ya? Karena ini membutuhkan analisa, butuh waktu yang panjang. Betul. Ya, jadi soal seperti nomor 3 tinggal cari soal yang mudah dulu dikerjakan. Ya, sekiranya Bapak sekali baca, jawab. Oke ya. Berarti intinya ini Pak. Berarti soal-soal itu yang menganalisa perlu butuh waktu berpikir. Tinggal dulu berarti. Nanti setelah Bapak selesai pilih-pilih soalnya pendek-pendek dan segera jawab, baru kerjakan yang analisa. Oke, siap Pak. Oke ya. Jelas? Jelas Pak. Lanjut Pak. Lanjut. Oke, untuk soal nomor 4, alam mampu memenuhi kebutuhan manusia, namun alam tidak mampu memenuhi keserakan manusia. Oke, benar ya. Berkenaan dengan itu pesan yang perlu disampaikan guru kepada siswa. Jadi Allah itu menyediakan sumber daya alam kepada kita agar bisa mencukupi kita. Karena Allah itu maha mencukupkan ya, intinya kan seperti itu. Nah, ini kira-kira apakah A merupakan sumber daya alam sesuai dengan kekuatan wilayah karena ke daerah tersebut yang bisa dijangkau, berarti ini optimalisasi tapi belum ada untuk generasi yang akan datang, jadi opsi A ini kurang tepat gitu ya. Nah, sehingga dari sini ini untuk nomor 4 banyak yang benar jawabannya. Jawaban yang tepat itu adalah ada kaitannya dengan memanfaatkan keberlanjutan. Oke. Poinnya adalah C. Jadi keberlanjutan untuk generasi yang akan datang. Sekarang ini kan sudah mulai pengurangan atau adanya energi-energi alternatif yang diberdayakan agar anak cucu kita nanti bisa tetap menikmati sumber daya alam. Ini sudah banyak yang benar untuk nomor 4. Mudah ya ini ya. Saya pikir nggak begitu sulit ya. Sekali ya. Bisa ini nyantol. Ada pertanyaan dulu Pak sampai sini. Jelas? Aman Pak. Aman ya. Baik. Lanjut. Baik. Nah, nomor 5 nih. Banyak benar juga. Ya. Di mana langit dipijak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Kita sebagai seorang guru, kita memiliki kompetensi sosial. Jadi kompetensi sosial itu bagaimana kita care dengan teman kerja, care dengan siswa, care juga dengan masyarakat sekitar ya. Jadi kalau kita nanti di instansi, ingat dengan orang-orang yang di sekitar kita, gitu ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi ya. Sehingga di sini ketika seorang guru ditugaskan mengajar di suatu daerah, maka secara sosial ia berkewajiban untuk mempelajari adat istiadat setempat di sekitar sekolah.
Istilahnya kalau bahasa Jawanya itu unggah-ungguhnya itu ada. Iya. Ya, baik. Jelas? Jelas Pak. Ada pertanyaan? Aman. Pak Mahmud aman? Aman Pak Mahmud ya? Pak Wahid aman juga ya? Pak. Pak Wahid Oke, mana Pak Wahid nih? Ya Pak, ini mau buka laptop dulu. Baru nyampe. Oke. Baik, lanjut. Kita sambil ini ya, kita bahas sambil santai gitu ya. Iya Pak. Yang punya kopi, kopinya bisa diminum gitu ya. Sambil merokok nggak apa-apa, Pak Mahmud ya. Apaan tuh ya rokokan? Kita ya, kita ini bahasnya santai aja ya. Yang penting apa yang kita pelajari itu bisa masuk intinya di situ ya. Rokokan nggak Baik. tuh? Iya. Lanjut nomor 6. Lanjut. Nih, yang perlu saya kupas. PTK ini masuk dalam indikator ujiannya panjenengan semua. Ah, iya itu Pak. Itu Pak. Harus Pak. Jadi PTK ini sengaja saya keluarkan ada berapa soal tentang PTK dengan harapan ini ketika panjenengan sudah mengenal tentang PTK, ketika soal itu diubah kayak apapun, panjenengan sudah dapat intinya bisa jawab. Kita coba dari nomor 6 ya. Pak Ahmad dan para guru PKI koleganya mengidentifikasi beberapa permasalahan siswa di dalam kelas yang meliputi rendahnya keterampilan siswa dalam membaca Al-Quran. Pak Ahmad merencanakan melakukan PTK, penilaian tindakan untuk mengatasi problem tersebut. Langkah-langkah Pak Ahmad pada tahap perencanaan, baik. Keywordnya yang ditanya tahap perencanaan. Tahap perencanaan. Oke, PTK itu ada berapa tahap? Tahap PTK ada berapa? PTK berapa ya? Ada berapa tahapnya? Yang saya tadi. Ada berapa tahap PTK? 5. Ada 4. 4. 1. Perencanaan. 1 perencanaan. Kemudian pelaksanaan. Kemudian observasi. Kemudian refleksi. Ada 4 ya Bapak ya. Ada 4 ya. Nah, jadi perencanaan, bagaimana kita merencanakan PTK-nya. Jadi saat perencanaan ini adalah sebelum kita action, kita merencanakan kira-kira besok saya ambil materi apa, modul ajarnya kayak apa, LKPD-nya kayak apa, model yang saya pakai seperti apa, instrumen penilaiannya seperti apa. Ini ada di tahap perencanaan. Panjenengan membuat semua propertinya, PowerPoint-nya, LKPD-nya, modul ajarnya, itu semuanya ada di tahap perencanaan. Oke? Paham? Jadi terus ini perencanaan itu mesti ada kaitannya dengan membuat apa? Macam-macam, bisa penilaiannya ya, penilaian, kemudian LKPD, kemudian modul ajar gitu ya, kemudian PowerPoint-nya ya, kemudian videonya ya, dan lain sebagainya. Ini ada di tahap perencanaan. Paham sampai sini Bapak? Paham ya? Oke. Ya, Pak. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Sewaktu pelaksanaan panjenengan jadi apa? Fasilitator ya. Fasilitatornya siswa, benar. Lebih tepatnya sebagai guru model. Oke ya, panjenengan sebagai model yang di depan memberikan atau melaksanakan perencanaannya panjenengan di depan kelas. Ya. Nah, ini waktu pelaksanaan, jenengan ngambil nilai gitu ya, memfasilitasi anak-anak selama pembelajaran, mengelola pembelajaran. Ini adalah tahap pelaksanaan panjenengan. Ini panjenengan laksanakan sesuai dengan modul ajar yang sudah panjenengan susun. Ini pelaksanaan. Kemudian waktu jenengan melaksanakan, ada teman-teman sejawat yang melihat. Siapa teman-teman sejawat yang melihat itu? Itu adalah observer. Apa tugasnya observer? Ya, mengobservasi. Mengobservasi. Siapa yang diobservasi? Panjenengan yang di depan kelas. Jadi jenengan ngajar itu dilihat sama teman-teman, ya, mirip lesson study lah, gitu ya. Jadi siapa? Ya teman-teman yang bagian observasi.
nanti temuan-temuan waktu jenengan ngajar ditulis sama teman-teman yang bagi observer itu nanti akan disampaikan di tahap refleksi. Oh, Pak Mahmud itu tadi waktu pembukaannya anak-anak kurang konsentrasi. Mungkin diberikan SBY. Pak Agus itu tadi lupa tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ini disampaikan tahap refleksi. Jadi temuan ya, temuan-temuannya itu disampaikan oleh observer. Nah, nanti dilihat kalau waktu PTK itu minimal 2 siklus ya, Bapak. Minimal PTK itu 2 siklus ya. Terus lagi di sini mana ya, sini ya, ini PTK minimal 2 siklus. Ya, 2 siklus. Kemudian dalam PTK tidak boleh mengganti model. Jadi misalkan Pak Nur Wahid waktu ngajar menggunakan model discovery learning di siklus pertama. Nanti di siklus kedua tetap menggunakan discovery learning, nggak boleh diganti. Oh, tak gantiin query, nggak boleh. Nanti judul PTK-nya nah, kalau seperti itu. Ya, jadi tetap harus menggunakan model yang sama ya. Baik, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Pak PTK. Masih ini Pak, masih ngampang kalau PTK ini Pak. Ini di PPG ini lah, tahu nih PTK ini Pak. Baik. Ada berapa tahap tadi Pak? PTK? Dua, minimal 2. 2 siklus minimal. Ada berapa tahap? 4. Perencanaan, pelaksanaan, observasi, sama refleksi. Oke ya. Kalau membuat modul ajar, membuat LKPD di tahap mana Bapak? LKPD perencanaan. Oke. Kalau kita teman-teman melakukan pengamatan dari guru model ada di tahap mana? Observasi. Temuan-temuan selama di lapangan disampaikan ada di tahap mana? Refleksi. Oke, jelas ya? Jelas Bapak? Oke, yuk kita jawab sekarang. Kalau sudah ketemu. Kembali pada soal. Langkah Pak Ahmad tahap perencanaan. Perencanaan tadi ngapain? Membuat program kayak RPP, Pak. Oke, yuk kita cari yang membuat mana? Membuat skenario. Oke, nggak ada 1 menit selesai. Kayaknya jawabanku salah ini tadi, Pak. Ulang lagi tadi, Pak, yang untuk perencanaan tadi apa yang tadi itu, Pak? Ulang lagi, Pak. Di tahap perencanaan, ini dengan merencanakan pembelajaran. Jadi waktu dengan merencanakan pembelajaran, mulai dari membuat modul ajar, LKPD, instrumen penilaiannya kayak apa, ya, membuat video pembelajaran, membuat PowerPoint, ini semua diperencanakan. Jadi harus disiapkan sebelum pelaksanaan. Nah, saat pelaksanaan, jangan melaksanakan pembelajaran selaku guru model. Berarti pelaksanaan sebagai guru. Terus guru model berarti memberikan pembelajaran yang menarik, memfasilitasi anak-anak melakukan penilaian. Ini ada di pelaksanaan karena jangan selaku guru model. Loh, yang mengobservasi siapa? Teman sejawat yang mengamati kita. Nah, baru temuan-temuannya itu nanti setelah jenengan ngajar baru direfleksikan, disampaikan. Oh, Pak Agus Bitono kayak gini tadi waktu ngajar kurang gini. Nanti di siklus kedua dilengkapi kayak gini. Nah, ini ditambahkan. Siap. Ya Pak, ya jelas Pak. Ya itulah cara menentukan tadi perencanaan ini tadi. Alhamdulillah sekarang udah oke. Oke ya. Jadi kibatnya besok kalau keluar soal PTK dilihat tahap apa yang ditanyakan. Oh iya. Pasti muncul itu Pak ya. Antara tahap itu pasti nanti dijelaskan dalam itu misalnya tahap perencanaannya apa, nanti mungkin pelaksanaannya kita cari pelaksanaan itu berarti guru model. Oke, siap Pak. Ya. Ingat ya. Baik, lanjut Pak. Oke, yuk lanjut. Oke. Soal nomor 7 ya. Pak, ini kisah dulu. Ani
dan rekan guru PAI mengidentifikasi beberapa permasalahan siswa dalam pembelajaran materi rukun iman. Oke. Antara lain, siswa cenderung tidak mampu bekerjasama dengan rekannya, siswa dengan kemampuan rendah sedang cenderung mendapatkan hasil belajar yang rendah. Bu Ani merencanakan penilaian tindakan kelas untuk mengatasi permasalahan. Langkah-langkah Bu Ani tahap pelaksanaan. Ini lihat, yang ditanyakan tahap pelaksanaan. Oke. Benar apa salah? Salah. Salah. Ini di tahap apa? Di Membuat tahap sebuah perencanaan. perencanaan. Oke. Good. Terus ini di tahap apa? Perencanaan juga itu. Perencanaan juga membuat. Oke. Kemudian mengamati guru model. Mengamati Pelaksanaan itu. Pelaksanaan siapa yang ngamati? Yang mengamati teman sejawat ya. Atau observasi. Ya. Nah, ini yang ditanya Bu Aninya tahap pelaksanaan. Dia sebagai apa Bu Ani? Guru model. Guru model. Jelas. Mudah. Oke. Alhamdulillah. Jadi kalau kita udah tahu clue-nya, enak kita jawabnya ya. Nah, kalau ini menganalisis kelemahan proses pembelajaran, menganalisis ini kan berarti kan ada di refleksi. Iya, refleksi, menganalisis ya, refleksi tadi. Iya, ada pertanyaan belum? Silakan kalau mau bertanya. Scroll ke pertanyaannya, Pak. Scroll ke pertanyaannya, siap. Ya. Ya, Pak. Merencanakan penelitian dalam kelas untuk mengatasi permasalahan. Tahap pelaksanaan tadi. Pada tahap, oh ya. Tadi ya. yang atasnya itu kronologi ceritanya itu ya, Pak ya. Nah, identifikasinya begini. Kadang saya tuh bingungnya seperti itu, Pak, di soal-soal di ceritanya itu baru ya. Menentukan poin di pertanyaannya itu udah pusing batas cerita di atas itu. Berarti intinya Pak, intinya untuk PTK itu berarti kita cari yang 4 tahap itu Pak ya di dalam dalam soal itu kan? Betul sekali. Itu pasti ada Pak ya? 4 tahapan itu pasti ada di PTK tuh. Iya ada Pak. Jadi ini saya tunjukkan berbagai jenis soal-soal PTK dari beberapa teman-temannya sudah ujian gitu ya. Muncullah soal-soal ini gitu loh intinya gitu. Oke. Siap Pak. Lanjut. Ya, Pak. Lanjut. Ntar ya, kita cari korek dulu. aman Pak. Refleksi temuan. Perencanaan mau Gus. Perencanaan. Laptop gede nggak bisa? Yuk, ini kita coba beda lagi ya untuk nomor 8. Berikut ini adalah catatan nilai keterampilan siswa dalam melaksanakan sholat sunnah pada suatu pelaksanaan PTK oleh guru model Indra yang telah dikumpulkan dan direkap oleh para pengamat. Dalam kegiatan PTK tersebut, Indra menggunakan metode demonstrasi. Oke, metode yang dipakainya itu demonstrasi. Oke. Refleksi. Catatan nilai siswa terkait keterampilan dalam melaksanakan sholat sunnah sebagai hasil pengamatan para pengamat pada kegiatan PTK ini hasilnya. Nilai keterampilannya 60, 30, 40, 80, 40, 30 dan seterusnya. Oke, hasil analisis. Nah, berarti waktu refleksi disampaikan di sini. Ini nilainya sudah diperoleh, nilai keterampilannya. Kemudian hasil analisisnya kira-kira apa yang tepat. Ingat tadi di PTK tadi tidak boleh apa? Tidak boleh mengganti model pembelajaran. Ya. Metode pembelajaran. Metode. Oke. Coba kita lihat di sini ya, metode atau model itu karena di sini yang dimunculkan metodenya, berarti tetap kita gunakan demonstrasi. Jangan sampai demonstrasi ini diubah. Nanti kalau demonstrasinya ini diubah, nanti judulnya akan berubah ketikanya. Nah itu mindset saya itu Pak. Ketika demonstrasi nggak berhasil, maka harus ganti metode yang lain, itu di pikiran saya itu Pak. Betul Pak Wahid, betul. Itu yang alternatif plan B gitu loh maksudnya. Karena PTK tadi minimal berapa siklus? 2. Oke. Minimal 2 siklus. Di mana siklus pertama dan kedua harus
sedikit nanya Pak, sedikit Ya. nanya Pak. Oke. Kalau di atas itu tidak ada kaitannya dengan PTK, keluar dari konteks PTK, ketika pilihannya seperti pada ABC itu, ada kemungkinan dengan metode lain itu Pak. Kalau nggak ada kaitannya sama PTK, jadi ini sebenarnya itu PTK ini adalah konsumsi seorang guru. Ya. Mau tidak mau itu kita harus buat PTK. Ini idealnya ya, 1 tahun minimal 1 atau 2 kali. Ya. Nah, di sini tuh kita bisa menganalisa kira-kira itu kita kurangnya di mana dalam melakukan pembelajaran. Kalau jadi kita menggunakan model itu kan disesuaikan dengan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang akan kita berikan ke peserta didik. Contoh, mengidentifikasi rukun Islam, akan begitu. Ini tujuan pembelajarannya. Kalau identifikasi itu kan lebih tepatnya kita menggunakan discovery learning. Ya. Itu kan? Menemukan. Jadi penemuan ya, jadi kan seperti itu. Jadi model atau metode yang kita gunakan, kita mengacu kepada tujuan pembelajaran yang akan kita berikan seperti apa. Baru kita bisa kira-kira nanti pendekatannya pakai kooperatif gitu, kerjasama dengan kelompok untuk menciptakan 4C-nya, kolaborasi, kemudian kreatif dan lain sebagainya, kita menggunakan apa-apa gitu. Nah, sehingga kalau bisa ini nanti ya waktu kita lihat permasalahannya seperti ini, karena ini menggunakan demonstrasi, ya tetap kita nanti mempertahankan demonstrasinya seperti itu. Nah, ini keywordnya jangan sampai mengganti demonstrasinya. Nah, sehingga di sini ya dari sini kita tahu, oh di PTK itu tidak boleh ganti model, minimal 2 siklus. Yang A, metode demonstrasi kurang tepat, sehingga pada selanjutnya digunakan model direct interaction. Berarti ini kurang salah. Karena ini tidak sesuai dengan konteks PTK. Ya. Oke, jelas. Yang B, demonstrasi kurang tepat, diganti kooperatif. Ini juga nggak sesuai, salah lagi. Ya. Enak kan? Nggak sampai menit ini, nggak sampai semenit ini Pak kalau udah tahu kayak gitu. Kalau yang itu udah paham, udah aman ya, udah penjelasan, udah ada. Yang E, ini juga salah. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang C sama yang D. Metode sebenarnya tepat, oke. Hanya pada siklus berikutnya diperbanyak latihan. Yang D, tepat juga. Hanya pada siklus berikutnya diperbanyak literasi. Nah, di sini hati-hati. Literasi sama latihan. Iya. Yang bedanya kan di situ. Ini latihan. Yang ini literasi. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini topiknya apa? Sholat, keterampilan sholat coba. Ya. Oke. Keterampilan melaksanakan sholat. Kalau keterampilan melaksanakan sholat, lebih tepatnya itu psikomotorik atau kognitif? Psikomotor, gerak. Makanya namanya keterampilan. Kalau gerak, keterampilan berarti lebih tepatnya literasi atau latihan. Jawaban adalah latihan. Jelas? Latihan, ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ini kan kalau kemarin kan cuma ngerangkum aja Pak, ngerangkum dari ini sampai sini. Jadi ya. Ini anak-anak suruh mempraktekkan, makanya keterampilan. Terus jenengan, ayo coba dibaca, gak sinkron, gak nyambung. Jenengan ngambil nilai keterampilan, anak-anak suruh baca gak nyambung. Kecuali jenengan melakukan tes kognitif, beda lagi. Karena ini motor, maka ngerokok lah Mas Agus. ya. Mas Agus sih gak ngerokok. Oke. Pak Mahmud, rokok Pak Mahmud lah. Santai Pak Mahmud, rokok lah. Jangan nanti. Baik, lanjut. Ya, paham ya. Kami lanjut ya. Lanjut Pak. Lanjut, baik. Alhamdulillah. Yuk. Nah ini dia. Ini pernah keluar yang kayak gini juga ya. Suatu publikasi hasil PTK. Jadi nanti ada satu indikator disajikan judul PTK ya. Kira-kira
hipotesisnya kayak apa, atau dibalik kira-kira judul ada hipotesis kira-kira judul yang tepatnya apa. Nah, PTK ini selalu identik dengan kata-kata peningkatan atau meningkatkan. Sing buah. Nah ini rasa buah. Kan jenengan kemarin buat PTK mesti ada kata-kata ini toh, peningkatan atau meningkatkan. Ada. Benar nggak? Ada kan? Ada, nah, Pak. karena ini adalah identiknya PTK. Jadi ketika jenengan memberikan metode ABC atau model ABC, nanti harapannya akan meningkatkan hasil belajar itu pasti di situ. Ini adalah identiknya PTK di sini. Nah, benar, Pak. Sampai sini jelas ya? Ya. Jelas ya? Jadi keywordnya di sini ada kata-kata peningkatan atau meningkatkan. Ya, sudah. Kita lihat sekarang. Ya. Coba. Tindakannya adalah alat peraga pembuatan tempe dapat meningkatkan hasil belajar PAI tentang zakat. Penggunaan alat peraga sederhana dapat meningkatkan hasil belajar PAI tentang zakat. Hasil belajar siswa tentang zakat pada siswa SMP ini tidak ada kata meningkatkan, ya. Kita lewati dulu yang nggak ada kata meningkatkan, ya. Berarti salah berarti intinya. Nah, terus lanjut. Penggunaan alat peraga zakat dapat meningkatkan hasil, oke. Alat peraga sederhana yang dapat meningkatkan hasil belajar. Alat peraga sederhana dapat meningkatkan pada yang oke. Kira-kira yang enak kata-katanya, yang sinkron, yang nyambung A, B, D, E. Nah, alat peraga zakat dapat meningkatkan hasil belajar. Yang mana? Kalau saya D, yang lain yang lain. Do. Mana? Yo. Pak. Yang Pak. Alat peraga sederhana. Ada sederhananya kalau saya itu. Peraga ya. Pengguna. Iya. Itu alat peraga. Alat peraganya diapain? Alat peraganya itu digunakan dalam pembelajaran. Oke ya. Iya. Berarti kan digunakan, dipakai, betul? Iya. Sehingga yang tepat adalah yang B. Pengguna alat peraga. Oh ya. Oke. Oh iya, pengguna alat peraga sederhana ya. Oh iya. Jelas? Salah Pak Wahid, kita Pak Wahid dua. Hanya wong itu F40 kok. Aku lah itu 60 ya. Ada pertanyaan? Cukup. Itu Pak menganalisisnya itu yang kurang itu Pak, kita kurang memahami itu tidak itu Pak. Masih ada waktu Pak Agus Bitoyo, tadi nanti kita masih bisa. Ya. Pokoknya nanti waktu pelaksanaan jenengan kerjakan yang mudah dulu, yang pendek-pendek, yang ketemu keyboard, ini jawabannya udah. Itu nanti sangat membantu sekali seperti itu. Oke, siap. Pokoknya ada soal panjang lewat dulu. Nah, gitu. Nanti kan bisa dilewati soal itu nanti. Ya, nggak harus urut kerjakannya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ada Pak, paham. Lanjut. Ya Pak. Oke. Ya, lebih dari setengah siswa dari 30 siswa memperoleh nilai rendah tentang materi pembelajaran meneladani Nabi Ayub dikarenakan pembelajaran terlalu verbalisme atau terlalu teoritis ya, sehingga butuh ini ya, tindakan atau intervensi apa yang tepat diberikan guru untuk meningkatkan hasil belajar, menggunakan media gambar, menggunakan strategi sosiodrama, membaca bersama, ceramah, demonstrasi di depan kelas. Dari yang mana? Media menggambar ya. Kalau saya tadi menggunakan media gambar berarti itu. Gambar, oke. Pak Mahmud? Media gambar kayak. Media gambar. Gambar. Jadi waktu kita ngajar di situ, kita sediakan gambarnya Nabi Ayub, ya. Untuk kegiatannya selain gambar kaum sahabat-sahabatnya itu ada salah satu peristiwa kita sajikan gambar-gambarnya begitu. Ataukah
lebih mengena mereka memainkan peran? Yang mana kira-kira yang lebih tepat? Pak. Ya, bermain peran lebih tepat. Ada yang bersikap sebagai ini gitu ya. Itu lebih tepat seperti itu kan gitu. Iya, pas Pak ya. Berarti sosiodrama, Pak. Sosiodrama. Oke, ini bermain peran sehingga dibutuhkan. Jadi sosiodrama. Ini lebih mengena. Jadi kalau anak-anak kita di TK, di PAUD gitu ya, ini mereka langsung diarahkan, kamu berperan sebagai ini, penemu ini, nanti ini mereka banget gitu. Ini anak TK ataupun apalagi anak yang kita didik di kelas SMP atau SMA ini lebih banget seperti itu. Ada pertanyaan? Ah, disitulah Pak, tadi itu waktu membaca tuh yang sosiodrama itu tadi tuh nggak tahu, nggak begitu mudeng itu apa itu. Ya, padahal di sekolah tuh sering juga kita lakukan drama misalnya kita cerita Nabi Muhammad SAW kan kita masukkan ke drama itu, ya itu sering banget itu dilakukan. Kita ya nggak tahu sosiodramanya itu kemarin tadi itu. istilahnya kita nggak kenal ya. Ya, ya. Nah di situ kemarin tuh, betul itu. Itu bedanya Pak dengan demonstrasi di depan kelas. Kalau demonstrasi itu gurunya mendemonstrasikan. Oh, bukan siswanya ya? Bukan siswanya. Demonstrasi hanya contoh aja, anak-anak hanya ngamati. Ini kan kurang mengena. Beda kalau anak-anak pasrai yang berperan, kamu berperan sebagai ini, Nabi Ayub, kamu yang berperan sebagai sahabatnya, kamu yang berperan sebagai ini. Beda banget di situ nanti. Nah, ada pertanyaan? Lanjut. Pak Abdurrahman, bisa dengar suara saya, Bapak? Pahit tampaknya itu. Nah, mulai. Oke, baik. Bisa lanjut. Oke, baik. Guru sebagai satu kesatuan dalam sistem sekolah. Oke ya. Maka ketika diundang rapat kenaikan kelas hendaknya dapat bagaimana? Apakah A, memperjuangkan semua siswa dapat naik kelas karena perkembangan siswa tidak sama? Menjaga netralitas dengan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan bersama, mengikuti keputusan kepala sekolah untuk naik tidaknya siswa dalam suatu jenjang kelas, D, ikut memberikan pertimbangan dalam memutuskan naik atau tidaknya siswa, E, bertanggung jawab atas siswa yang berada di bawah perwaliannya saja. Bapak pernah ikut rapat kenaikan kelas? Pernah dimintai pendapat? Pernah. Gimana ngasih pendapat? Kasih. Oke. Walaupun itu bukan siswa panjenengan ngasih pendapat? Ya. Yang ini sih Pak. Kenapa Pak Wahid? Yang A kayaknya sih Pak. Yang A. Oh, yang penting naik semua gitu ya. Nah. Ya karena perkembangan siswa itu kan tidak sama kemampuan secara teknis, sementara kan di Kumer ini katanya anak harus ini. Kalau saya yang D itu Pak. Tadi saya D Pak jawabnya. Terus? Ya. Cuman masalahnya gini tuh Pak, nggak ada konteks wali kelasnya kayaknya di pertanyaan itu. Nggak ada. Oke. Ketika diundang rapat kenaikan kelas, hendaknya jadi keputusan naik semua ataupun ada yang tinggal itu diputuskan terakhir. Bersama. Ketika sudah dimintai pendapat-pendapat, begitu kan? Iya, betul. Kita fokus pada pertanyaannya. Betul Pak, betul Pak. Ketika diundang rapat kenaikan kelas, hendaknya kita dapat apa kira-kira yang paling tepat? Karena keputusan ini di A itu konteksnya baru memperjuangkan Pak, memperjuangkan kan namanya proses itu Pak. Memperjuangkan semua siswa. Kalau seandainya Pak Wahid kan ini dimintai pendapatnya satu persatu gitu kan, kita kan juga salah satu bentuknya Pak Wahid memperjuangkan gimana? Ya misalnya si A dia kurang dalam materi dalam bidang IPA, tapi di agama dia bagus, maka saya perjuangkan dengan konsep yang dengan pandangan di mapel saya itu kan intinya, karena tidak semua siswa merata di semua mapel untuk perkembangan siswa dan kemampuan kognitifnya. Itu berarti Pak Wahid memberikan argumentasi, betul? Iya.
Berarti Pak Wahid memberikan pertimbangan, betul? Ya. Betul. Jawabannya yang itu betul. Betul. Ini kan konteksnya rapat sih Pak. Iya. Oh yang D. Oh itu salah. Ya kan, betul kan? Oh ya salah penempatan Pak ya. Ya karena saya seringnya kayak gitu, anak kadang lemah di IPA, cuman di mapel saya tuh dia menonjol. Nah, makanya saya tetap bersikeras anak itu naik harus itu. Saya kira ya pas yang pertama Pak memperjuangkan itu. Ya. Jadi intinya itu kita memberikan masukan ya dari sisi kita seperti ini dengan harapan nanti akan terjadi keputusan yang menguntungkan semuanya. Tidak ada yang dirugikan, intinya di situ. Jadi kita berikan suara atau pertimbangan dari rapat yang dikenakan kelas ini tadi. Baik, setelah sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, jelas. Jelas Pak. Ya. Salah analisis. Lanjut. Menganalisis. Oke, kita ini analisa ya. Oke. Perhatikan langkah pembelajaran. Guru menyampaikan kompetensi yang dicapai dalam pembelajaran. Guru memfasilitasi siswa untuk menyusun kesimpulan, menyampaikan garis besar materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, menyampaikan hal-hal yang akan dinilai dalam pembelajaran, melakukan penilaian melalui pertanyaan lisan. Pendahuluan. Di pendahuluan menyampaikan kompetensi ya Pak. Tujuan ya, oke, kompetensi masuk. Ya, baik. Pembelajaran. Kemudian, menyampaikan garis besar materi. materi. Pak, materi Pak. Materi. Ini yang nomor 2 masuk nggak? Enggak, kesimpulan di akhir Pak menurut saya. Nanti ya tidak ya, baik. Nah. Menyampaikan Itu Pak, ini pendahuluan. Garis besar materi yang akan disampaikan. Oke. Masuk ya. Ya. So, Guru menyampaikan hal yang akan dinilai. Pembelajaran. Masuk Pak. Masuk. Oke. so. Nanti kalian akan ada penilaian seperti ini, seperti ini, seperti ini disampaikan di awal ya, perlu disampaikan kepada anak-anak biar mereka tahu, oke ya. Iya. Terus penilaian, tidak ya? Penilaian bukan pendahuluan ya? Bukan ya Pak. Ya, Pertanyaan ya. bukan Pak. Iya Pak. Terus jawabannya 1, 3, dan 4. 4. C. Selesai. Di awalnya saya ngisinya itu Pak, cuman pas ngisi tadi itu awalnya sempat ragu melakukan penilaian itu di pertanyaan awal pembelajaran itu mungkin kan ada biasanya pertanyaan di awal pembelajaran itu untuk materi yang persepsinya. Kira itu kan kalau nggak ada itu kan. Oke, jelas Bapak sama sini. Kalau saya kemarin tuh Pak, kalau misalnya pening di situ Pak, itu mungkin ini salah kan? Ya. Tengok di situ tuh mana angka yang sering muncul biasanya itulah jawabannya gitu betul. Gak apa-apa boleh Pak. Ya kayak itu kan misalnya satu ada tiga ada 3, 4 ada 3 tuh Paknya. Itulah yang sering muncul berarti 1, 3, 4. Boleh Pak. Atau mungkin ini pokoknya nomor 1 harus ada karena ini tujuan pembelajaran di awal. Iya. Tujuan pembelajaran dia. Boleh Pak. Itu kita menganalisa opsi jawaban. Gak apa-apa. Oke. Lanjut. Pak. Baik. Ya 13. Hati-hati ya. 13. Ini kalau kita nggak bisa keywordnya kita kebingungan ya. Oke, karakteristik itu adalah segi latar belakang pengalaman siswa yang berpengaruh terhadap efektivitas proses belajar. Latar belakang dan pengalaman yang dimiliki siswa diantaranya kemampuan umum, tingkat kecerdasan gaya belajar, motivasi, ekspektasi terhadap belajar, ciri-ciri judgement serta emosional. Berikut ini aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik itu ada tahap operasional konkret. Jadi, operasional konkret. Anak SD ya Pak ya. Opsional konkret. 7 sampai 12 tahun. Jadi tahapan di mana siswa itu cenderung menghubungkan ya atau menghubungkan materi sama pengalaman yang mereka dapatkan ya, opsional konkret ya. Jadi yang real nyata gitu ya. Ini tahapan opsional konkret ya. Jadi saya tadi isinya sih B Pak. B.
Saya tuliskan dulu di sini, menghubungkan materi atau pengalaman. Karena kalau materi mengerjakan ulangan itu kan dia konkret dari pengalaman belajar dia. Oke, baik, boleh. Ini pengalaman yang dialami. Ya, kan dialami dia. Oke. Kemudian peristiwa kerasulan itu kan dia hanya mendengar. Pernah dilakukan. Hati-hati Pak, dilakukan. Operasional konkretnya seperti ini. Hubungkan materi dan pengalaman yang pernah dialami, dirasakan, atau yang pernah dilakukan. Ya, oke. Sekarang kita lihat opsinya. A. Menjelaskan peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW melalui ceramah. Kurang tepat. Kenapa? Karena tidak mengena pada operasional konkretnya. Ya. Oke. B. C dulu lah. C. Memberikan daftar pertanyaan terkait peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ketika kita memberikan opsi C, operasional konkretnya, mereka masih berliterasi, mereka masih membaca. Jadi ketika mereka akan bingung, mungkin saya tidak ada di era saat itu. Apa yang harus saya tanyakan? Saya harus buat daftar pertanyaan kayak apa? Mereka hanya tahu cerita. Kita ya di sini ya. Sehingga opsi masuk, gitu kan? Oke, meresum berarti membaca. Membaca juga nggak masuk, gitu kan? Yes. D sama E. Memberikan ukuran jarak real antara kota. Ya tidak bisa. Dia juga mengukurnya lewat buku aja itu Pak, nggak fisik langsung. Nggak langsung secara fisik ya. Kalau saya sih, misalnya kayak mengukur dari ini kan. Ketika kita memberikan ukuran jarak real kilometer antara Mekah dan Taif, mereka ada kira-kira bisa menghubungkan materi ini dengan pengalaman yang mereka pernah alami nggak? Maksudnya di luar konteks ini ya, di luar konteks Mekah dan Taifnya Pak maksudnya? Ya, di dunia nyata. Oh, aku pernah ke Surabaya, jaraknya sekian. Oh, aku pernah ke rumah ini, jaraknya sekian. Artinya ketika kita bisa berikan ukuran realnya ini, mereka udah paham tentang jarak. Iya. Oke. Benar. Real juga ada. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang E. Oke. Ada pertanyaan silakan. Yes. Antara B dan E itu semuanya itu. D yang B itu nggak kenanya di mana itu Pak? Kalau ulangan kan ini Pak, kognitif Pak, di situ Pak. Salah satu bentuk kognitif, iya. Jadi apakah karena ada kata-kata real itu tadi Pak ya, konkret dengan realnya itu. Jadi peristiwa yang mereka alami untuk mereka bisa menghubungkan itu dengan materi yang akan dipelajari. Contoh, saat jenengan memberikan materi wudhu. Tadi saya sempat mau cuman pertimbangannya itu apa enggak terlalu rumit, enggak mikir sesederhana, dia hanya memperkirakan Pak, menghubungkan, tapi rumus penghitungannya itu terlalu rumit gitu loh. Betul, kalau dia anak itu kan usia konkret kan 7 sampai 12 tahun Pak ya. Nah itu loh maksudnya itu. Makanya saya jatuh ke B tadi. Benar, saya segitu. Artinya ketika jenengan menjelaskan wudhu, mereka akan aku kemarin aku udah pernah atau tadi malam aku wudhu sama ayahku. Ya, ini kan pengalaman mereka ceritakan di situ. Ya saya keluar dari konteks menghubungkan Pak. Jadi di pikiran saya kalau dia harus mengukur kota Mekah Taif, pengalaman realnya lo nggak bakalan ada itu. Gitu ya. Jelas sampai sini? Iya Pak. Iya Pak. Jelas Pak. Lanjut ya. Lanjut Pak. Bapak akan tentang lurus dan rapatnya saf dalam sholat pada siswa. Ini membingungkan.
pembelajaran yang tepat terkait hal ini, hal itu adalah yang mana kira-kira ini? Bingung ini Pak, aku terus terang tadi ngawur sekali. Oke, baik. Pembelajarannya 4C ya. Apa sih 4C itu? Kreatif. Ya. Kemudian analisis mungkin Pak. Kreatif. Kolaborasi. Ya, kolaborasi. Kemudian critical thinking. Kritis. Oke. Kemudian komunikasi. Mas ya Pak. Agar topik ini Ya, Pak, bisa ya. menyentuh ke 4C, kreativitas, kolaborasi, critical thinking, sama komunikasi, kira-kira yang paling tepat yang mana? Yang D Pak. Yang D. Kenapa Pak? Ya karena di situ ada proses diskusi mencari jawaban terkait permasalahan, karena di situ berarti ada tukar pikiran. Oke, tepat sekali Bapak, sehingga jawabannya tepat adalah yang D. Tapi jawaban saya salah tadi Pak. Jawaban saya nampaknya pas itu D. Diskusi dia. Intinya kalau kita udah tahu apa keywordnya ya, biar hidup ini kolaborasinya, maka jelas cirinya. Blank di pertanyaan 14 tadi itu Pak, kayak nggak ngait sama sekali. Narasi dengan pertanyaan tuh bikin pusing. Baik, ada pertanyaan? Jelas? Ya udah Pak. Lanjut. Baik, nomor 15. Ya. Ini kemampuan berpikir kreatif. Berpikir kreatif, kemudian dan dapat mampu menyimpulkan materi yang telah dijalankan. Kira-kira yang mana ini, Bapak? Metode yang tepat. Saya tadi yang B, Pak. Hafal, Pak. Dihafalkan. Menghafal dan terjemahannya. Oke. Saya lebih beratkan ke terjemahannya tadi itu. Oke, baik. Apakah kalau menghafal itu nanti bisa meningkatkan kemampuan berpikir kreatifnya? Enggak, tapi di terjemahnya itu, Pak, kalau saya tadi larinya. Oke, baik. Karena di sini ada terjemahannya, maka di sini ikut terjemahannya. Gitu, Pak, ya maksudnya, Pak. Ya. Oke. Yang ditanya di sini bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya anak. Ya, berarti tanya jawab itu, Pak. Tanya jawab. Oke. Sudah ketemu kan? Kalau kantong isinya Mas Agus, mau? Betul. Sudah selesai Pak. Mudah. Kalau kita dapat keywordnya enak Pak. Apa Pak? Tadi keywordnya tadi Pak? Berpikir kreatif Pak. Oh, berpikir kreatif dia ya. Mungkin menulis teks tidak mungkin, memberikan harokat apalagi. Jauh tambahan memberikan, apalagi ceramah itu cuma mendengarkan aja itu. Betul sekali. Jelas? Ya Pak. Ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut. Baik. Nomor 16. Nah, ini. Panjang nih. Ya. Panjang ini. Pembelajaran contoh dalam positif sederhana dilaksanakan dengan langkah berikut. Mengamati video, mengajukan pertanyaan, jelaskan tentang contoh dan dampak positif hidup sederhana, terus menggali contoh dampak positif melalui web. TPACK, pertanyaannya TPACK itu berkaitan sama apa Bapak? Teknologi Pak. Teknologi. Oke, kita cari yang ada hubungannya sama teknologi. Yang mana? Nomor 1 ada hubungannya sama teknologi? Ada, video. Ada, oke, masuk ya. Nomor 2? Nomor 2 nggak ada, Pak. Nggak ada. Nomor 3? Nggak ada. Nggak ada. Nomor 4? Sama. Nomor 4 ada web itu, Pak. Ada web. Web. 4. Apa mau jawaban Gus aku? Lali Pak. TPACK, teknologi. Berarti kita kaitannya sama teknologi. Ya. Oke. Tepek itu teknologi ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan dulu silakan.
Jelas? Nanti di akhir Pak saya banyak tanya ini Pak. Oke, siap. Lanjut. Lanjut Pak, lanjut. Lanjut. Nah, ini jenengan guru agama lebih pintar daripada saya. Uraian Pak Guru terhadap ayat Al-Qur'an yang berbunyi inna auliya alaula haufun alaihim walahum yazanun. La haufun artinya apa sih, Bapak? Jangan bersedih. Laufun? Jangan haufun bersedih. Kalau yazanun? Tidak merasa. Ini yang ini. Oh ya, merasa khawatir. Jangan tidak merasa. Oke. Kalau yazanun? Sedih hati. Sedih hati. Orang beriman yang tiada merasa khawatir. Walahum yazanun itu bukannya ini, Pak. Iya. Oh iya, tiada bersedih. Oke. Iya. Lahaupun itu tiada yang saya tadi bukan itu Pak masalahnya. Orang Pak. Oh iya ya Allah, ada lanya. Lahaupun. Jangan. Ya Pak ya. Oke. Ada dua la, saya nggak memperhatikan lahaupun. Oke. Ya. Ada pertanyaan? Cukup. Lanjut. Di sana nggak teliti tadi Pak. Itu yang Pak Wahid yang paham tuh arti-arti itu. Nah, tadi laufunnya itu nggak terekspos bener lanya itu, lanya yang la pertama itu, cuma la yang kedua yang saya ini kan. Oh. Oke, baik. Lanjut Pak. Ya, Pak. Perhatikan jenis instrumen berikut: observasi, dokumentasi, angket, wawancara, tes urean, sosiometri, tunjuk kerja, pilihan ganda, portofolio. Oke, yang ditanya di sini untuk mengukur aspek afektif, psikomotorik. Yang manakah kira-kira di sini? Yang jelas yang pertama ini kan, kalau kita lihat ini pilihan ganda ini kognitif ya. Iya. Oke. Tes urean ini juga kognitif gitu kan. Nggak mungkin. Nomor 5 sama nomor 8 itu nggak mungkin masuk di situ. Jadi kita tinggal coret-coret aja di sini. Karena yang diminta adalah afektif sama psikomotorik. Maka 5 sama 8 ya enggak. Yang bukan ya. Yang tidak. Nah, ini yang ditanyakan yang tidak ya. Oh, yang tidak. Berarti 58 itu 58 berarti itu, Pak. Yang tidak digunakan. Iya. Kayaknya aku baca tidaknya loh tadi itu. Tidaknya kayaknya hilang ya. Saking groginya apa ya? Oke. Ada pertanyaan? Aduh. Lanjut, Pak. Ya, Pak. Efektif psikomotorik. Lanjut, Bapak. Sikap dengan gerak. 1 masuk, dia angket masuk, gitu kan? 1, 3 masuk. Jadi ini jelas nggak mungkin. Ada 1-nya nggak mungkin, ini ada 3-nya nggak mungkin, gitu kan? Kemudian studi dokumentasi ini bisa masuk juga ya. Studi dokumentasi masuk dengan kayak portofolio. Ini juga bisa psikomotorik efektif. Maka yang jelaskan itu yang tes uraian sama pilihan ganda karena ini kognitif. Kan panjenengan ngajar itu kan dapat 3 nilai: afektif, kognitif, psikomotor, gitu kan? Nah. Lanjut, Pak. Oke, yuk 19. Nomor 19. Ya. 19 sana. Keterusan belajar merupakan hasil belajar yang ditetapkan dengan ukuran atau tingkat pencapaian kompetensi yang memadai dan dapat diterapkan sebagai prasyarat penguasaan kompetensi lanjut. Pada komunitas belajar tentang sifat sahabat Rasulullah SAW, ketentuan belajarnya adalah
Sahabat ya katakanlah gitu ya, Pak. Potensi. Kalau saya tadi menyebutkan memahami sifat-sifat sahabat Rasulullah. Oke, kenapa yang C, Pak? Karena kan di sini mana tadi, Pak? Ketuntasan belajarnya kan di sini yang ditetapkan ukurannya pencapaian sebagai persyaratan, Pak. Mana itu soalnya tadi itu, Pak? Ini, Pak. So, ketuntasan belajar merupakan hasil belajar yang ditetapkan dengan ukuran. Oke. Nah, jadi kan ketuntasan belajar itu lebih dari sekedar hafalan. Ya, memahami, Oke. Pak. ya. Oke, karena lebih dari sekedar hafalan berarti kita lebih tepatnya adalah memahami. Kalau mendiskusikan, mendemonstrasikan ini kan proses ya, bukan pada ketuntasan belajar. Sehingga dari opsi yang disediakan A, B, C, D, E, maka yang paling tepat di situ adalah yang C. Memahami. Memahami. Karena ketuntasan belajar ini lebih dari sekedar hafalan. Baik, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Jelas? Tuh, entar aku laptop ini. Alhamdulillah nggak kerasa sampai pada nomor terakhir 20 soal. Nggak kerasa ya, kalau kita bahas kayak gini kayaknya mudah semua ya. Iya betul, Pak. Tapi kalau pas menghadapi itu blank semua, Pak, itu. Oke, baik. Dalam suatu diskusi kelompok pada pembelajaran PAI dari hanya ada satu kelompok yang melaksanakan diskusi dengan baik. Kelompok yang lainnya umumnya tidak menguasai materi untuk menjawab masalah yang didiskusikan pada satu kelompok yang aktif. Mereka terdiri dari peserta didik yang paling pintar di kelas. Berdasarkan sajian data tersebut, untuk memperbaiki agar semua kelompok dapat berdiskusi dengan baik adalah titik-titik. Jadi di sini ada sebuah kasus ya, diskusinya nggak jalan ya. Di jawabannya. Ya, diskusinya nggak jalan karena di sini permasalahannya kelompok yang lain tidak menguasai materi untuk menjawab masalah yang didiskusikan pada kelompok yang aktif. Ya, kelompok yang aktif itu terdiri dari anak-anak yang paling pintar-pintar dari satu kelompok. Jadi mungkin kelompoknya itu ya nggak merata gitu kan. Nah, kira-kira dari permasalahan ini langkah apa yang bisa kita gunakan, yang bisa kita berikan? A. Kalau saya jawabannya kemarin yang D, Pak. D. Dilakukan perubahan kelompok agar titiknya pintar tidak mengumpul pada soal. Jadi nanti kelompoknya heterogen ya, Bapak ya? Iya. Betul? Iya. Iya. Oke. Nah, kalau kita udah bisa menarik garis besarnya, oh ini permasalahannya satu karena kelompoknya homogen. Iya, betul. Sehingga agar nggak terjadi kayak gini, maka perlu ada heterogen. Iya. Heterogen berarti diratakan, sehingga jawaban tepatnya ada yang di D. Oke. Alhamdulillah. Oke, silakan. Ada pertanyaan, ada tanggapan dari 20 nomor yang kita bahas, silakan. Ini nanya di luar konteks ini, Pak. Oke. Apa, Pak Wahid? Ini kan terus terang saya masih agak kesulitan terkait menganalisis sebuah cerita, apakah itu masuk ke dalam teori belajar, Pak, terutama teori belajar kayak behavioristik, kemudian humanistik. Nah, itu kira-kira ada pembahasannya nggak nanti, Pak? Ada, Pak. Latihan soal besok tak keluarin ya, biar besok malam kita bahas ya. Berarti nunggu itu aja, Pak, biar ini. Iya, oke. Jadi nunggu soal berikutnya, Pak Wahid. Iya. Soal berikutnya. Jadi intinya adalah kita sesering mungkin mengenal kisi-kisi yang ada, kira-kira nanti rupa soalnya kayak apa, kemudian kita nemukan keywordnya seperti apa, sehingga nanti waktu pelaksanaan kita nggak bingung lagi, kita nggak blank lagi, kita udah punya bekal yang cukup, sehingga kita percaya diri untuk bisa lulus. Jadi panjenengan ini kan sudah kurang lebih 3-4 bulanan ya, udah modal-modal pokoknya udah luar biasa usahanya. Ayo tinggal sekali lagi ini kita maksimalkan agar hasil.
Nah, kita kenal, kita pelajari kembali, kita kenali kembali hal-hal kayak hari ini. Panjenengan sudah tahu PTK. Nanti ketika keluar soal PTK, panjenengan nggak akan bingung lagi. Ini contohnya simpel ya, yang tadi yang belum tahu. Nah, udah tahu. Kemudian yang kedua, cara kita mengambil keyword. Ya, ini penting juga. Jadi soal analisa ini keywordnya seperti ini, pendahuluan kayak gini, data yang masuk kayak gini. Kemudian belajar menganalisa dari opsi jawaban. Kemudian juga tipsnya mengerjakan manajemen waktu, ambil soal-soal yang pendek dulu atau yang paling mudah dulu, baru nanti mengarah ke analisa. Jadi nggak harus urut mengerjakannya. Kalau tadi Pak Mahmud kan simulasinya ada simulasi ya tadi ya dari LPTK-nya kan. Ini waktu ada simulasi kayak gitu tuh coba jenengan ngerjakannya nggak urut. Untuk menambah. Besok kami itu Pak, jam 9 tuh ada simulasi besok tutorial pertama tuh. Oke, besok juga saya keluarkan masih pedagogik ya. Jadi jadwal kita ada pedagogik, saya keluarkan pedagogik. Nanti hari Rabu itu baru profesional. Ini besok sama, saya tutup jam 6 ya besok ya. Jenengan bisa ngerjakan siang atau sore, monggo terserah panjenengan. Yang penting jangan sampai jam 6 sehingga malam bisa kita bahas. Oke, Iya, Pak. Nah, ini nanti hasil pembahasannya ini saya share juga di drive yang udah saya kopikan di grup WA itu. Nanti panjenengan bisa download hasil analisanya panjenengan mengerjakan hari ini. Iya Pak. Ya. Nggak usah dikasihkan. Baik, ada pertanyaan? Pak Abdurrahman, Pak Mahmud? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Ya, Pak. Cukup, Pak. Bapak-bapak kehadirannya semangat ya, jaga kesehatan. Tinggal sedikit lagi langkahnya panjenengan, sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf bila ada salah kata, salah sikap dari saya. Ayo kita belajar lagi, jangan bosan-bosan untuk belajar. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.